Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia kelas B dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini kami akan membacakan artikel populer yang sudah kami buat dan sudah kami diskusikan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rio Dwi Rizaldi, yang kedua ada Zahwa Arya Eka Dharma, yang ketiga ada Manuel Paul Situmorang, yang keempat ada Slamet Imron, yang kelima ada Aldito Rifki Syahbani, yang keenam ada Fahri Reza Mardika, yang ketujuh ada Muhammad Aditya Iqbal Nur Rosyid, dan yang terakhir, yang kedelapan ada Kartiko Mutiara Sandi. Nah, di sini kelompok kami itu mengangkat masalah tentang kurangnya penerangan jalan pada lokasi rawan di kota Yogyakarta. Mungkin langsung saja kepada Mas Manuel, waktu dan tempat, silakan. Oke, jadi Yogyakarta merupakan sebuah kota yang dikenal oleh orang luar Jogja sebagai kota pelajar yang nyaman. Namun, akhir-akhir ini banyak terjadi peristiwa yang terjadi di jalanan, sehingga menjadi perbincangan mulai dari kalangan anak muda, pelajar, bahkan hingga orang dewasa. Pasalnya, hal yang menjadi perbincangan yaitu tentang kasus kejahatan jalanan yang marak terjadi di kota Yogyakarta ini. Salah satu kejahatan jalanan yang sering terjadi, bahkan dapat mengancam nyawa korbannya, ialah keliti. Ya, saya setuju dengan Mas Manuel tentang keliti di Jogja yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Karena saya sendiri tinggal di Jogja, jadi saya merasakan keresahan warga Jogja dengan adanya keliti. Keliti sendiri adalah suatu fenomena kejahatan jalanan yang umumnya para pelaku keliti adalah pelajar yang masih remaja. Para pelaku keliti ini melancarkan aksinya pada malam hari dan memilih korbannya secara acak. Biasanya mereka mengincar korbannya yang melewati di tempat sepi dan gelap. Contohnya seperti kejadian belum lama ini yang terjadi di Jalan Kemudian. Tidak hanya keliti saja, Mas Jawa. Akhir-akhir ini Jogja juga sedang banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, yang bahkan beberapa di antaranya dapat menyebabkan korban jiwa. Kecelakaan ini banyak yang disebabkan karena lubang di jalanan dan kurangnya penerangan di jalan. Sebagai contoh, jalan yang ada di Jogja yang kurang penerangan ialah Jalan Ring Road Barat, Jalan Kabupaten, dan Jalan Turi. Nah, dengan melihat banyaknya kasus yang terjadi seperti korban keliti dan kecelakaan, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa penerangan di jalan itu berdampak sangat penting sekali dalam keamanan serta kenyamanan pengguna jalanan. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus sangat serius menangani masalah penerangan tersebut. Nah, dengan menambah penerangan jalan di sudut-sudut Kota Yogyakarta, yang termasuk lokasi rawan terjadinya kelitih dan kecelakaan. Nah, sehingga kita dapat meminimalisir angka kejahatan dan korban kecelakaan di jalanan. Nah, di tempat tersebut sebenarnya sudah terdapat sistem penerangan, akan tetapi sistem yang digunakan menggunakan sistem lama dan maintenance lebih rumit dibandingkan sistem yang baru. Ya, mungkin di beberapa waktu terakhir ini sudah banyak ya teknologi yang menggunakan energi alternatif. Salah satunya yaitu dari sinar matahari atau panas matahari. Maka dari itu kami mempunyai ide untuk memanfaatkan energi tersebut sebagai pengembangan dari lampu jalan yang konvensional menjadi lampu jalan yang menggunakan sumber energi alternatif. Tidak menggunakan sumber daya PLN sebagai sumber energi utamanya dan menggunakan sinar matahari atau panas matahari sebagai sumber utamanya. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang telah dibawakan oleh Mas Aditya Iqbal Nur Rosyid, bahwa akhir-akhir ini mungkin sudah banyak masyarakat, mungkin sebagian kecil dari masyarakat itu sudah beralih dengan menggunakan energi baru terbarukan, seperti dengan contohnya panel surya ini.
Untuk cara kerja dari lampu penerangan jalan yang menggunakan panel surya ini ialah menangkap lalu mengubah sinar matahari menjadi listrik yang melalui kendali pengontrol muatan sel surya. Lalu energi tersebut akan disimpan oleh baterai dan sumber cahaya lampu akan ditenagai oleh baterai dari penyimpanan di malam hari. Maka pada saat malam hari itu lampu akan otomatis menyala. Nah, setelah dijelaskan tadi mengenai apa energi terbarukan dari energi matahari, terlepas dari itu semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari energi matahari ini yaitu pertama yaitu ramah lingkungan, hemat energi, biaya yang murah, lalu instalasi yang mudah. Nah, pada kekurangan ini yaitu rawan akan pencurian pada komponen-komponennya, lalu investasi yang awal yang susah, lalu pergantian baterai untuk menjaga agar lampu tetap menyala. Ya, terima kasih pada rekan-rekan saya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai artikel populer yang kita angkat dari salah satu masalah yang ada di Yogyakarta, yaitu kurangnya penerangan jalan pada lokasi rawan di Yogyakarta yang mengakibatkan banyak terjadi kejahatan jalanan dan kecelakaan yang diakibatkan oleh kurangnya penerangan jalan. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.